Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu guru yang berkesempatan hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang mana dilaksanakan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Lia Sandriani SPD. Baiklah Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan dianggap sedang berlangsung. Kita masuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, kita masuk acara yang ketiga, kata sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Feryani Haritonang. Kepada Ibu Feryani Haritonang kami persilakan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Feryani yang telah menyampaikan kata sambutan atau mewakili kepala sekolah. Baiklah, kita akan masuk acara berikutnya. Demi kelancaran acara ini, mari sama-sama kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mat Rais SPD. Kepada Bapak Mat Rais dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk acara yang keempat atau acara inti, yaitu acara diseminasi modul 1.4 oleh Ibu Lia Sandriani SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pelalawan. Kepada Ibu Lia dipersilakan. Terima kasih Bu Sarmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita di sini hanya saja berbagi, sharing pendapat. Kata Bu Ani tadi malam di grup kita, sharing knowledge ya Bu. Nah, jadi sama-sama berbagi, kita nanti sama-sama diskusi apa yang perlu kita terapkan di sekolah kita ini ke depannya. Baik Bapak Ibu, ini modul kami 1.4.A.9 melakukan aksi nyata. Nah, ini namanya aksi nyata. Modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Hari ini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang mana kami di sini akan berbagi tentang budaya positif yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, alangkah baiknya kita lihat dulu tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara.
Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak-anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, di sini boleh kita lihat ada kata menuntun. Sudah sering kita dengar, Bapak Ibu? Sudah. Kira-kira apa itu menuntun? Membimbing, iya benar sekali. Menuntun itu membimbing. Selain membimbing, mengarahkan. Luar biasa ya. Ini menuntun, membimbing, mengarahkan. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, membimbing, mengarahkan. Kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan hal yang seperti itu? Karena anak didik sampai ke sekolah bukanlah berupa kertas kosong. Mereka sudah punya cikal bakal yang didapat dari rumah. Bukan begitu Bapak Ibu? Sudah ada apa dibawanya dari rumah? Ya, sifat, tingkah laku yang didapat dari lingkungan di luar sekolah. Ya, bisa jadi dari rumah, dari keluarga, dan dari masyarakat. Nah, sampai di sekolah kita ini membimbingnya, mau diarahkan kemana. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini juga mengibaratkan bahwasanya sekolah kita ini merupakan lahan pertanian, lahan yang subur. Nah, kalau sekolah kita ini adalah lahan yang subur, anak-anak kita diibaratkan sebagai apa Bapak Ibu? Tanaman, bibit unggul ya, bagus. Bibit unggul. Kalau pendidiknya diibaratkan sebagai apa? Sebagai pupuk, disiram. Ya, kita guru diibaratkan sebagai petani. Petani yang punya bibit unggul dan lahan yang subur. Begitulah Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan. Sudah ada lahan yang subur, sudah ada bibit unggulnya, tinggal kita sebagai petani mau diapakan lahan kita ini. Apakah mau kita siram nantinya atau tidak? Nah, ketika seorang petani menanam di lahan yang subur, ditanamlah sebuah bibit unggul, tetapi tidak disiram. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gagal. Bibit-bibit tadi tumbuh tidak? Iya, ada yang mati. Iya betul, ada ya? Iya, ada yang hidup tapi kurus, tidak tumbuh dia. Jadi begitulah kita ini sebenarnya. Nah, ketika tadi kita siram, kita kasih pupuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanaman itu subur sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah yang diibaratkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, bahwasanya peserta didik itu bergantung bagaimana cara kita menuntunnya, ke arah yang baikkah atau mau dikemanakan.
Misalnya, anak-anak kita sudah punya cita-cita, ingin menjadi seorang dokter. Ada yang ingin menjadi seorang polisi. Nah, tugas kita sebagai guru apa Bapak Ibu? Iya, betul. Membimbing bagaimana caranya anak-anak kita ini menjadi dokter yang apa? Dokter yang baik, dokter yang sukses, dokter yang ramah sama pasien. Ada ya Bapak Ibu mendengar sudah jadi dokter tapi begitu. Nah, tugas kita membimbingnya bagaimana anak-anak kita menjadi dokter yang siap tampil di masyarakat, siap berbaur dengan masyarakat. Biasa sekali ya apa yang ditulis oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tengok selanjutnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini tentunya diperlukan budaya positif. Kembali dia ke budaya positif tadi. Budaya-budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Dengan cara tadi menuntun. Menuntun adalah upaya atau kegiatan membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk kedepannya dan untuk hidup di masyarakat. Nah, budaya positif. Sekarang ya silakan Ibu. Budaya positif. Bapak Ibu, siapa yang yang mau membacakan? Silakan Ibu. Budaya positif. Bapak Ibu, karena mati lampu kita seadanya saja. Kembali ke saya. Budaya positif. Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya punya kertas post-it. Bapak Ibu, biar kita semuanya di sini saling, bukan hanya saya, kita sama-sama di sini. Lia tidak mengajari siapapun, kita saling berbagi di sini. Nah, Lia ingin Bapak Ibu, izin ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menuliskan di sini di kertas post-it ini budaya positif apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Aplaus yang meriah buat kita semua. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, kita ada di sini Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Kita nanti membawa ke siswa kita. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Kalau anak-anak tidak dikontrol, disiplinkah Bapak Ibu? Tidak ya. Ada juga yang mau melaksanakan, ada juga yang tidak. Dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini saya nih Bapak Ibu, karena anak-anak kita tuh lebih besar kadang dari kita sering ini. Nah, kamu gak kasihan dengan orang tuamu. Lihatlah orang tuamu, capek-capek bekerja, capek cari uang, kamu malah tidak benar-benar untuk sekolah. Bahkan Bapak Ibu, kita kadang senang melihat anak menangis, kita gitu kan.
Seolah-olah di dalam hati kita nih, oh anak ini sudah berubah. Padahal anak-anak itu seperti itu karena kita kontrol. Kalau kontrol itu sudah tidak ada, apakah anak-anak bisa kembali seperti itu? Nah, betul belum tahu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut teori yang keempat lagi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kita yang sering nih memaksa anak-anak nih. Kira-kira ketika mendengar kata disiplin, itu berat tidak rasanya? Disiplin di jalan raya, wajib menggunakan helm. Berat tidak kalau sudah ada kata-kata disiplin? Luar biasa sekali. Jika itu lahir dari diri kita, kira-kira ketika mendengar kata disiplin, itu berat tidak rasanya? Disiplin di jalan raya, wajib menggunakan helm. Berat tidak kalau sudah ada kata-kata disiplin? Motivasi perilaku manusia. Setiap manusia memiliki motivasi terhadap apa yang dia lakukan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada saya dimarahi ibu, nanti saya kerjakan. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasinya lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi kedua, dia mau melakukan kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini tanpa ada unsur dari luar, Bapak Ibu. Dari dirinya sendiri, dia ingin menghargai dirinya sendiri. Ada berapa unsurnya Bapak Ibu? Ada 3. Ya, ada 3 unsurnya. Nah, jika seseorang melakukan motivasi perilakunya berdasarkan 2 unsur, 1 dan 2, itu adalah termasuk dia masih menggunakan unsur ekstrinsik, unsur dari luar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dia tidak dikontrol, dia tidak akan melakukan. Nah, jika dia melakukan motivasi perilakunya itu berdasarkan yang ketiga, nah ini adalah unsur intrinsik. Luar biasa sekali. Unsur intrinsik itu lahir dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya paksaan. Ya Bapak Ibu, ada motivasi 3 motivasi perilaku manusia. Nih, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Bapak Ibu, 5 nih posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Ya, ada ya Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, manajer. Yang kelima, teman. Bagus. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang ada di sini ya. 5 posisi kontrol guru. Nah Bapak Ibu, berdasarkan kelima posisi kontrol tersebut, menurut Bapak Ibu nih, posisi kontrol mana yang bagus kita lakukan? Pemantau. Ibu? Ibu apa? Pemantau. Ibu? Manajer. Baik. Ibu? Teman. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini apa yang kita buat Bapak Ibu di kelas? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita buat? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu Bapak Ibu dia lebih rinci dan mengikat sifatnya. Nah, berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau keyakinan kelas itu universal, itu umum.
positif. Tulisannya tidak lagi tidak boleh terlambat. Itu kalau peraturan. Kalau pernyataan lambat, bagus, luar biasa sekali Bu Ani ya. Malu datang terlambat. Kalimatnya kalimat positif. Nah, masuk kita ke segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Belum, baiklah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah Bapak Ibu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, jika ada siswa kita yang bermasalah, masuk kita ke segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Belum, baiklah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah Bapak Ibu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Anak-anak tadi yang sedang bermasalah tadi, kita stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya apa? Biar anak-anak kita menjadi tenang, tidak ketakutan. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apakah yang diperbuatnya tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya? Ya, kalau belum, nah, keyakinan kelas yang bagaimana yang harus diterapkan anak? Karena keadaan kita sangat berat mati. Nanti liasan ya Bapak Ibu ke grup kita segitiga restitusi, praktek segitiga restitusi di sekolah kita bersama 2 peserta didik dengan kasus yang berbeda. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lia yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan mungkin bisa kita lakukan di lingkungan kita, khususnya dalam mendidik anak-anak kita untuk berlaku positif. Baiklah, mungkin kalau sebelum kita tutup, adakah dari pembahasan tadi yang ingin bertanya? Silakan untuk bertanya, nanti akan dijawab langsung mungkin oleh Ibu Lia atau teman-teman yang lainnya. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Ketika kita melihat anak yang berbuat salah tapi tidak merasa bersalah, maka di situ ada sesuatu yang tidak sesuai atau sebuah kesalahan yang diperbuat oleh murid tersebut. Jadi sesuai dengan restitusi akan lebih membantu dengan menunjukkan ketidaksukaan kita daripada menemukan pelakunya atau menghukum siswa tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Ibu dapat mengatakan ibu tidak menyukai sampah yang dibuang dengan sembarangan. Baru bisa juga kita buat, kalau di kelas terlihat kotor, biasanya pasti murid akan menjawab, bukan saya yang buang sampah Bu, seperti itu. Jadi kita katakan, disitulah kesempatan kita untuk mengatakan bahwa ibu tidak ingin mengetahui siapa yang berbuat. Yang pasti ibu mau bahwa kita harus menjaga kebersihan. Kita harus, kalau melihat sampah kita harus buang seperti itu, tanpa harus kita cari siapa dalamnya, seperti itu. Jadi kita memunculkan motivasi di dalam diri anak. Terima kasih Bu Ani. Baiklah,
pertanyaan dari Bu Eni, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang tidak mau mengakui kesalahannya? Pada dasarnya Ibu, kita kalau menggunakan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi lebih kepada pertanggungjawaban anak, bagaimana ketika ada sampah anak-anak kita mau membuangnya. Nah, jadi nanti bisa kita gunakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa-siswi kita yang bermasalah. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Eli? Baik, terima kasih. Kita kembali Tutupnya tadi oleh acara kita, mungkin dengan tanya jawab dan juga udah ada terakhir tadi tentang refleksi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat hari ini bisa kita terapkan di lingkungan kita, karena sesuatu yang baik itu hanyalah yang kita perbuat untuk diri kita, kita yang harus merubah diri kita. Semua kembali kepada kita menjadi orang baik atau kita menjadi orang yang tidak baik. Oke, orang yang di sekeliling kita, Bapak Ibu, hanyalah orang yang mau mengarahkan, menuntun, mendidik kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Semua kembali kepada kita. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada silap dan salah. Yang salah datangnya dari saya, yang baik datangnya dari Allah. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.